Dan terlebih dulu saya panggil Bapak Kiai Haji Muhib Ali untuk tampil ke depan dulu. Nah, untuk memberikan presentasi. Nah, monggo. Kene ngadeg nenek mike kuwi, mike. Iki. Pakai mic iki mike. Ambil mic-nya berdiri. Nah. Ngadeg. Ngadeg niki mike digawa, mike. Pertama saya ingin mendengar visi misi setelah dia diangkat menjadi Rais Surah PBNU. Ya. Yang kedua nanti ada penjelasan tambahan tentang money politik. Ayo Gus, ayo. Musim kampanye iki sing penting iki. Ayo iki. Monggo, mikir dibeto. Ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken Romo Kiai Anwar bin Mansur atarallahu umroh wa matta'ana bi hayatihi. Ugi Romo Kiai Kafabeh bin Mahrus Ali, Romo Kiai An'im Falahuddin, Romo Kiai Athaillah Anwar Mansur, lan sedanten ugi Kiai Ya'lu bin Alan Mansur, ugi sedanten zuriyah saking Romo Kiai Abdul Karim, atallahu umrahum fi sihatin wa afiyah. Mugi kula sedanten angsal baraken para zuriyah Kiai Abdul Karim. Ngapunten nih, dalam saya sebetulnya bukan hanya khidmah saja. Saya ditunjuk menjadi pengurus PBNU ini semata-mata sam'an wa ta'atan. Datang napa ingkang sampun dipun perintahaken datang Al-Fakir, khususipun saking Ki An'im Falahuddin. Pas, kalau tidak salah pas Idul Fitri kemarin Syawal, beliau ke rumah dan langsung memerintahkan saya untuk bersedia menjadi pengurus PBNU. Tapi saya tidak berani jawab. Saya tidak berani ya dan tidak berani tidak beberapa kali. Kemudian Kiai Athaillah Anwar Mansur saat di Jakarta memanggil Al-Fakir dan menyampaikan bahwa saya diperintahkan Mas Syekh Lirboyo untuk bersedia menjadi pengurus PBNU. Kalau sudah perintah, ya tidak ada alasan menolak. Mampu tidak mampu saya harus menjalankan. Karena bagi saya butuh Lirboyo. Karena bagi saya sampai pernah bilang,
kalau misalnya dibelah dalam saya ini Lirboyo di sini. Karena saya menganggap bisa dikatakan 100% yang saya dapatkan Lirboyo. Saya tidak pernah mondok di tempat lain. Saya hanya mondok di Lirboyo. Apa konsep yang ditawarkan kepada PBNU untuk kualitas Bahsul Ma'asilnya kira-kira apa kira-kira? Karena saya berasal dari Lirboyo, tentu saya akan membawa misi Lirboyo di PBNU. Saya menunggu perintah. Jika diperintahkan apa saya kerjakan. Karena saya anggap saya di PBNU saya adalah atas perintah Lirboyo, bukan karena kemampuan saya. Saya yakin andai kata tidak ada perintah PBNU, sopo sing kenal aku. Tidak akan mungkin orangnya. Tapi saya semata-mata karena Lirboyo, maka saya akan menjalankan apa yang diperintahkan Lirboyo. Jadi visi misi saya adalah membawa apa yang diinginkan oleh Lirboyo, khususnya berkaitan dengan Bahsul Masail. Saya minta tanggapan ini hasil dari Bahsul Masail, bagaimana hukum menerima pemberian uang atau lainnya dari calon pemimpin. Ini kan usum, ini rame. Coba sekedar ini diulas ini. Pertama ngapunten nggih, saya tidak ikut di komisi niku. Walaupun nggak ikut di komisi, tapi karena Rois PBNU ya harus bisa. Minimal secara garis besar. Karena saya di PBNU juga Atsam Lirboyo, maka saya akan mengikuti keputusan dari Bahsul Ma'asil Lirboyo. Jadi saya bacakan segala bentuk pemberian uang atau lainnya dari calon pemimpin kepada rakyat yang memiliki hak pilih, hukumnya haram. Karena secara fakta pemberian tersebut tidak akan terwujud bila dilakukan di luar masa pemilu. Ya. Terus tolong diberi tanggapan ketika ada yang mengatakan itu sedekah politik, ya apa ini? Ada istilah baru. Pertama berkenaan dengan keputusan di Komisi B, saya tidak mengikuti di Komisi B, jadi saya tidak tahu bagaimana. Tetapi saya beberapa kali membahas tentang money politik. Pertama kali saya bahas money politik, saya pertama kali membahas itu di PCNU Pasuruan dulu, ketika awal pemilu multipartai, kami membuat tim di LBM PCNU Kabupaten Pasuruan untuk membahas money politik. Dan menurut saya waktu itu PCNU pertama yang membahas money politik secara terkonsep di PCNU Pasuruan waktu itu. Secara umum ditinjau dari pemberiannya, ada kalanya diberikan kepada perorangan, ada kepada lembaga, juga ada kalanya diberikan dalam bentuk bantuan fisik, ada dalam bentuk jasa. Dan itu semua termasuk dalam kategori money politik. Saat itu masih belum marak kerja tim sukses. Nah, setelah ada saya lupa di pemilu berapa, ketika sudah ada tim yang membuat endorse per calon, maka muncul tim sukses bayaran yang dia menjual jasa untuk
mengendorse namanya itu, saya lupa namanya, mengesankan fulan ini sebagai profil yang memang layak untuk disampaikan. Berkenaan dengan ini kemarin di PWNU Jawa Timur sudah kita bahas bahwa pada dasarnya jasa yang ditawarkan oleh tim sebagai tim sukses itu profesional. Artinya mereka menerima gaji sesuai dengan kerjanya. Tetapi tentu ini harus juga tidak serta-merta melihat pada amal, tetapi juga ada etikanya. Kemarin di PWNU Jawa Timur sudah diterumuskan bahwa tim sukses yang membuat endorse calon itu juga harus mempertimbangkan etika. Jangan sampai ada penipuan, juga jangan sampai fulan yang memang tidak layak dipilih kemudian dikesan ke orang yang baik. Sama seperti mana dalam kitab yang menawarkan barang yang berlebihan. Jadi kalau ditanya apakah ini tergolong money politik, kemarin ini bukan money politik, tapi memang uang itu jasa daripada imbalan dari jasanya. Tetapi persoalannya ketika jasa itu berkaitan dengan perbuatan dilarang, maka hukumnya menjadi dilarang. Ala kulli hal pekerjaan itu fi khotorin azim. Jadi memang kalau money politik saya kira tidak mungkinlah Lirboyo atau NU kemudian memutuskan money politik hukumnya halal. Saya kira tidak mungkin itu. Dan itu pun tidak baik. Dan itu pun bukan keputusan yang baik, malah itu keputusan yang dapat merusak pada moral bangsa. Karena sesungguhnya Basul Masyur tidak hanya semata-mata keputusan hitam putih, tetapi di dalam Basul Masail harus ada muatan irsyad, memberikan keputusan yang menjadi apa yang baik untuk bangsa. Tidak mungkin saya kira itu yang saya sampaikan. Matur suwun jazakumullah khair. Kita ucapkan tahniah selamat Kiai Mukhib Aman Ali yang menjadi pengurus PBNU ya. Semoga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur bisa merebut menjadi Rois Am. Dan alhamdulillah tadi masalah money politik kalau memang betul-betul ini bisa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, akan muncullah pemimpin yang betul-betul memang punya kualitas, tidak hanya orang yang bermodal saja. Harapan kita itu akan menjadi fenomena pemimpinan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah beberapa hari ini dilaksanakan beberapa jalsah telah menghasilkan beberapa keputusan. Semoga keputusan ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keputusan ini bisa diterima semua pihak, dan juga semoga keputusan ini punya hujah yang kuat sehingga bisa diterima di banyak kalangan. Harapan kami dengan adanya Bahsul Masail Kubro ini semakin memberikan semangat dan motivasi untuk anak-anakku sekalian agar ikut aktif di Bahsul Masail. Sekian yang bisa kami sampaikan. Liridho'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jumlah wal afat wa taqdi lana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna bi afdal khayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat
Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dharatana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashshiru qulubana wa qinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qadarta lana wa katabta lana wa raddina bi qadaika wa qadarika ya zal jalal ikram. Allahumma ansur bi fadlika sultanana wa ahlikil kafarata a'da'ana wa aminna fi awtanina wa wali umurana khiyarana wa la tuwali umurana syirarana wa wali umurana khiyarana wa la tuwali umurana syirarana wa wali umurana khiyarana wa la tuwali umurana syirarana wa rafaqta maka wa ghadabaka anna wa la tusallit alaina bidunubina ma la khawf la rahmana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladatana Indonesia ya Allah baladatan thayyibatan mutmainnatan aminatan ya'tiha rizquha raghatan min kulli makan wa la taj'alha qaryatan azaquha libasal ju'i wal isyan wal kufran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannatal ma'abrar ya aziz ghafar rabbul alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq al muntariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke hadapan beliau. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya mau'idatul hasanah yang dirangkap dengan doa tadi, maka berakhirlah acara mulai dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya ada titipan dari panitia kepada para masyayikh, mushayikh dan perumus untuk berkenan ramah tamah di gedung yayasan. Titipan yang kedua dimohon kepada segenap jajaran perumus, mushayikh untuk berkenan berfoto dengan masyayikh. Titipan yang ketiga dimohon kepada perwakilan Pondok Pesantren Lembulan Sampang dan Pondok Pesantren Adnan Al-Kharisi dimohon untuk ke sumber suara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.